Selamat datang di Arsipedia ID. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu info tentang ikan koi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Berbicara tentang ikan favorit, tentu tak akan pernah lepas dari ikan yang satu ini. Apalagi ikan satu ini memiliki julukan hewan pembawa keberuntungan, hoki, serta ikan yang melambangkan cinta dan persahabatan. Dialah si koi buruan para penghobi. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan yang lainnya. Koi lebih indah jika dipandang dari atas. Dikenal luas dengan sebutan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Selain itu, istilah koi juga dikaitkan dengan nishiki goi, yaitu berarti ikan karper bersulam perak dan emas. Cyprinus carpio merupakan ikan hias yang hidup baik di kawasan beriklim sedang, antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Maka tak heran jika ikan ini bisa hidup mulai dari wilayah pantai sampai dengan kawasan pegunungan. Ikan koi pertama kali dikenal pada dinasti Qin tahun 265 dan 361 Masehi. Sedangkan para penghobi ikan percaya bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan Cina. Namun, koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura, yaitu Jepang. Jepang masih menjadi negara nomor 1 sebagai negara yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Ikan dengan julukan permata kehidupan ini masuk ke Jepang pada awal abad ke-17 oleh petani Cina bukan sebagai hewan peliharaan, melainkan sebagai bahan makanan. Lama-kelamaan, para petani membawa koi ke kolam rumah mereka sehingga koi mulai menjadi ikan ornamental. Sejarah juga mencatat perkembangan fenomenal tentang ikan ini. Perkembangan koi yang pertama dipelopori oleh Bunka dan Bunei pada tahun 1804 sampai 1829. Kemudian, pada tahun 1830 dikawinkan ikan koi dengan ikan koi dari Jerman yang menghasilkan varietas yang bernama Doitsu koi. Sejak saat itu, para peternak berlomba-lomba menghasilkan varietas unggul untuk ikan permata kehidupan ini. Bahkan, menurut sejarah Cina, ketika anak laki-laki tertua dari Kongzi lahir pada 533 sebelum Masehi, penguasa kerajaan memberinya ikan sebagai hadiah ulang tahun. Koi mulai dipamerkan di Tokyo pada tahun 1915. Dan menjadi tonggak sejarah ikan ini hijrah ke seluruh dunia. Di Indonesia, invasi koi terjadi ketika Kaisar Akihito dari Jepang memberikan cenderamata berupa ikan koi kepada Presiden Soeharto. Versi lain menyebutkan bahwa Cyprinus carpio dibawa oleh seorang penggemar ikan koi bernama Hani Moniaga pada tahun 1981 sampai 1982. Jika dipelihara dengan baik, hewan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya. Dan mereka bisa menolerir berbagai macam suhu. Ikan asal Jepang ini juga sangat cerdas. Mereka bisa mengenali pemiliknya dan bahkan mau makan langsung dari tangan pemiliknya. Bagi sebagian orang, memberi makan koi juga dipercaya mampu meredam stres pada diri mereka. Ikan satu ini terkenal dengan hewan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Tak heran jika koi selalu hidup berkelompok. Koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Di alam bebas, koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Dan uniknya lagi, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Membedakan jenis koi itu tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku,
Taiso Sanke, dan Kohaku. Di pasar internasional, ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar yang mahal. Selain itu, harganya juga relatif stabil. Sebagian besar pecinta ikan mas pasti belum pernah mendengar legenda tentang ikan koi. Konon katanya, legenda mengisahkan ikan koi bisa berubah menjadi naga. Legenda ini memiliki dua versi yang berbeda. Yang pertama, legenda ikan koi dari negeri Cina, dan kedua, legenda ikan koi dari negeri Jepang. Kisah pertama, legenda dari Cina, mengisahkan pada zaman dahulu di Sungai Huangho yang konon katanya disebut sebagai Sungai Kuning. Anak-anak ikan koi harus berenang dari muara menuju hulu sungai tersebut menyeberangi dataran Cina. Mereka harus mendaki air terjun yang curam di pegunungan Jisisan hingga mencapai pusat hulu sungai tersebut di Gunung Kunlun. Namun, sebelum sampai hulu, mereka akan dihadapkan oleh rintangan-rintangan yang menghalangi mereka. Jika ikan koi yang berenang mendaki air terjun dapat mencapai sumber air yang mengaliri Sungai Kuning tersebut, maka ikan koi tersebut akan berubah menjadi naga. Diceritakan sekelompok ikan koi berenang bersama-sama melewati sungai. Sebanyak apapun rintangan dan kesulitan yang menghadang dapat mereka lalui bersama-sama. Kebersamaan membuat mereka memiliki kekuatan untuk melawan arus. Ketika mereka mencapai air terjun di ujung sungai, mereka melihat derasnya air terjun tersebut, dan kebanyakan dari mereka pun mulai menyerah. Walau begitu, koi lainnya tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha melompat-lompat untuk mencapai puncak air terjun. Tak tahu bahwa iblis sedang mempermainkan mereka dengan menambahkan kekuatan arus air terjun tersebut. Para ikan koi pun tak mau menyerah dan harus berusaha melompat-lompat selama 100 tahun lamanya. Para dewa yang mengakui tekad dan usaha ikan koi tersebut mengubahnya menjadi seekor naga emas yang melambangkan kekuasaan dan ketekunan. Legenda ini yang membuat ikan koi dipercaya dengan hal-hal positif. Ketekunan dan usaha yang keras menjadikan ikan koi sebagai lambang hoki. Bahkan, warna-warni ikan koi memiliki lambangnya masing-masing. Setiap warna ini dilambangkan dengan doa para pemiliknya untuk mencapai kesuksesan. Ikan koi emas melambangkan kejayaan dan kekayaan dalam usaha. Ikan koi hitam melambangkan sukses setelah memulai perubahan. Kalau ikan koi merah melambangkan sukses dalam percintaan. Ikan koi perak melambangkan sukses dalam usaha. Sedangkan ikan koi putih melambangkan keunggulan dalam karir maupun keluarga. Sedangkan menurut legenda dari Jepang, sekitar abad ke-12, Kaisar Jepang senang sekali memelihara ikan koi. Suatu hari ikan koi peliharaannya melompat-lompat seperti ingin keluar dari kolam. Melihat tingkah ikannya yang aneh dan tak biasa, Kaisar pun membawa ikan itu keluar istana. Baru saja ia keluar dengan ikannya, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Secara geografis memang tak bisa dipungkiri jika Jepang merupakan wilayah cincin api yang dimana rentan terhadap bencana gempa bumi. Berkat ikan koi peliharaan inilah sang kaisar selamat dari bencana itu karena berada di luar halaman istana kerajaan. Dari beberapa kisah itulah awal mula mengapa ikan koi disebut membawa keberuntungan dan menjadi mahal harganya. Bahkan ada juga yang menyebutkan memelihara koi hitam di dalam kolam akan menyerap sial atau peruntungan buruk yang ada. Terlepas dari percaya atau tidaknya dengan mitos ini, memelihara ikan apapun tentu dapat mempercantik dan menambah nilai keindahan di dalam rumah kamu. Ikan koi adalah unsur yang paling dianggap membawa keberuntungan dalam aturan Feng Shui. Bagi yang percaya dengan Feng Shui, pasti mengerti tentang khasiat ikan koi bagi keberuntungan rumah. Tak hanya dalam bentuk hidup, ikan koi juga dijadikan sebagai objek lukisan untuk dipajang di dalam rumah. Hal ini tak terlepas dari kepercayaan ikan koi melambangkan kekayaan, hubungan bahagia, dan nasib baik. Kalau kamu memelihara ikan koi, lebih baik lokasi kolam kamu berada di dekat rumah, agar dapat menikmati keindahannya dan diberi makan paling tidak 2 kali dalam sehari. Sebenarnya penghobi bisa menggunakan material apapun untuk membuat kolam.
Tapi pastikan kedalaman minimalnya 50 cm. Akan lebih baik jika kolam memiliki kedalaman hingga 1 meter, agar dapat menampung air sebanyak 1.100 liter untuk setiap ikan. Untuk lebar kolam tak ada ukuran pasti. Yang penting pastikan ikan memiliki ruang gerak yang cukup. Hindari membuat kolam koi di bawah pohon, karena daun-daun bisa mengotori kolam. Namun berbeda dengan perawatan koi di akuarium, penghobi bisa melengkapi kolam dengan tanaman air. For your information, tanaman yang tumbuh di kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan ini. Misalnya seperti tanaman alga atau duckweed. Selain itu, tanaman air juga akan menambah estetik dari sebuah kolam. Koi membutuhkan pakan untuk tumbuh. Namun, jika terlalu banyak makan, maka koi juga akan banyak mengeluarkan kotoran yang dapat merusak kualitas air di dalam akuarium. Koi hanya membutuhkan pakan per hari seberat 2-3% dari berat badannya. Pelet dengan kandungan protein lebih dari 30% dan kandungan lemak sekitar 5%. Sebelum memberinya pada ikan, redam dulu pelet di air selama 30-60 detik agar pelet lebih mudah dicerna dan tidak menyumbat saluran pencernaannya. Tak hanya itu, koi juga bisa diberikan nutrisi tambahan berupa udang kecil setiap 2 minggu sekali atau memberinya kacang polong, wortel, maupun selada. Nutrisi tambahan ini akan membantu koi untuk tumbuh dengan maksimal. Adaptasi sangat diperlukan oleh ikan ini. Oleh karena itu, untuk memindahkan koi baru ke akuarium, apungkan kantong plastik mereka di atas air akuarium selama 10-20 menit. Agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan suhu air yang baru. Penghobi harus memantau suhu kolam antara 24 hingga 26 derajat Celcius setiap harinya. Hal ini agar air kolam bisa tetap segar. Filtrasi yang baik sangat penting untuk menyaring kotoran. Penghobi koi dapat menyesuaikan kekuatan filter dengan ukuran akuarium. Top filter bisa digunakan untuk menciptakan curahan air dari atas yang menambah kadar oksigen dan menciptakan gelembung serta arus air. Tak lupa berikan media penyaring yang baik, mulai dari kapas, biobol, zeolit, dan lainnya di kotak filter. Lakukan pemeliharaan dan membersihkan filter air secara rutin, agar air yang ada di kolam bisa selalu jernih. Sistem filter akan menyaring kotoran halus dan mengurai racun amonia sisa proses pencernaan ikan. Lakukan pembersihan kolam secara berkala dan juga memasukkan air baru secara rutin agar kolam bisa selalu bersih. Jika kualitas air menurun, maka koi rentan terkena serangan penyakit. Berbicara tentang penyakit, ikan koi bisa menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas. Koi akan menunjukkan gelagat yang tak biasa, seperti pola berenang yang aneh, kurus atau nafsu makan berkurang, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang atau berubah warna, sirip menguncup pada sisi tubuh, dan juga menggarukan tubuhnya pada batu atau dekorasi. Tapi tak perlu khawatir, selalu sediakan obat-obatan yang diperlukan, antara lain garam ikan, obat anti parasit ikan seperti dimilin, dan antibakteri seperti Elbayo. Terlepas dari legenda yang beredar, keindahan ikan koi memang pantas untuk berada di rumah kita. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan koi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.